"Aduh Pak, saya dapat surat paksa itu syok," gitu katanya. Mhm. Karena harus dilunasi dalam waktu 2 hari. Hai kawan pajak, kembali lagi bersama saya Lili dalam Bincang Sukopodia. Kawan pajak mungkin pernah mendengar atau membaca berita terkait uh, kantor pajak melakukan penyitaan aset wajib pajak atau mungkin bahkan kantor pajak melakukan penyanderaan atau giseling. Sepertinya kalau bagian ini ngeri-ngeri banget ya. Oke. Nah, tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari beberapa tindakan penagihan pajak. Kali ini hadir bersama saya Jurusita Pajak Negara KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dengan Kak Ferdi. Gimana kabarnya Kak Ferdi? Alhamdulillah baik. Baik ya, tetap semangat, Tetap sehat? semangat walaupun sedikit flu nih hari ini, tapi Oh, tidak mengurangi semangat kita buat baik. berada di sini ya kali ini. Kalau Mantap. kali ini sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah tetap sehat, tetap semangat. Ramadan makin semangat harusnya. Iya, betul. Oke. Nah, konco pajak, baik mumpung nih, di sini ada Jurusita. Nah, mari kita kulik apa ya yang tadi disebutkan agak ngeri-ngeri sedap di depan tadi Kak Ferdi, bahwa ada apa ya, tindakan penyitaan dan lain sebagainya. Nah, begini Kak, mungkin ada beberapa kawan pajak yang belum tahu banyak apa sih jurusita pajak itu dan tugasnya apa dan lain sebagainya mungkin. Silakan gimana Kak Ferdi? Oke. Oke kawan pajak, selamat pagi ya. Dengan saya Ferdian Sabrianto di sini sebagai jurusita pajak. Nah, kamu mungkin kalau misalkan dengerin tentang tindakan penagihan ya tadi Ngeri. disebutkan ngeri katanya ya. Tapi kalau Betul. petugasnya nggak ngeri ya. Enggak dong. Oke Oke. deh, sebelum Ah, kita ngobrol jauh terkait jurusita pajak, aku akan menjelaskan tentang tugas utama atau fungsi utama dari kantor pelayanan pajak. tugas utama. Iya. Oke, Jadi baik. fungsi utamanya itu ada 3 Kak Lili. Mm-mm. Yang pertama itu fungsi edukasi dan pelayanan. Nah, itu Oke. kan kalau misalkan pelayanan sendiri, mungkin kawan pajak sudah sangat familiar ya. Karena kan Hmm. kalau memasukkan permohonan pasti Ah, masuknya ke TPT, tempat betul. pelayanan terpadu. Ya. Apalagi kalau misalkan harus konsultasi dengan helpdesk nih. Kalau Hmm. misalkan ada kebingungan, saya kita pelayanannya ada di situ. Berarti itu dari fungsi pelayanan dan Pelayanan dan edukasi. Kalau edukasi. edukasi sendiri, ya Ah, pada pagi hari ini, salah satu bagian dari edukasi ini ya. edukasi. Kemudian fungsi yang kedua Mm-mm. ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan. Nah, Oke. kalau pengawasan ini dilakukan oleh AR atau Mm-mm. kontak representatif ya. Oke. Mungkin kawan pajak sudah sangat familiar Familiar lah juga ya. ya, karena kan Sudah AR kenal sama AR masing-masing dong bener ya. sering disurati mungkin ya Iya. sama AR-nya, Ya. surat cinta, sering Surat dapat surat cinta. cinta ya. Betul. Dan juga AR juga tempat wajib pajak buat curhat kadang-kadang. Betul. Curhat. Oke. Nah, kemudian fungsi yang ketiga Nah, fungsi yaitu penegakan hukum. kalau sudah ini kayaknya makin serius Makin ya. serius, benar. Hubungan tuh kan harus lebih serius ya. Makanya kalau misalkan hubungan dengan pajak, kalau misalkan ada utang pajak itu harus diseriuskan. Harus Tuh, itu ada betul istilahnya. sekali. Makanya di sini Hmm. ada yang namanya penegakan hukum dan itu diampu oleh jurusita pajak. Jadi Jurusita. garis besarnya jurusita pajak itu merupakan pelaksana dari tindakan penagihan Bagian. pajak. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Makanya jadi penegak hukum jadinya Penegak penegak hukum. hukum di bidang perpajakan. Yang Keren ini gitu loh, memang boleh gitu. Oke, boleh. oke baik. Jadi kalau Jurusita nih sudah masuk ke job desk-nya Jurusita nih Kak Ferdi. Ya, benar. Kapan sih Kak Ferdi harus beraksi? Yang menjadi dasar penagihan pajak. Tentu saja utang. Ya. Jadi Utang. utang pajak itu mencangkup pokok dan sanksi administrasi, bisa berupa bunga, kenaikan, atau denda. Ya, Nah, ini ada jatuh temponya. Jatuh temponya betul. itu 1 bulan. Berarti kan di misalnya STP ada batasnya Ada batasnya. tanggal jatuh tempo. Itu Iya, ya. benar. Itu, batasnya itu ya. Itu biasanya produk hukumnya seperti yang diterbitkan oleh AR jika telat bayar atau telat lapor berupa STP. STP. Oke. Atau produk dari pemeriksaan. Kalau Pemeriksaan. misalkan wajib kawan pajak di sini sedang diperiksa Betul. berupa SKPKB atau juga STP seperti itu. Oke. Nah, itu ada jatuh temponya kali ini. Ada. Sebenarnya ada ya di produk hukum tersebut sudah disebutkan tanggal iya, jatuh temponya. Nah, kalau misalnya sudah jatuh tempo, Belum bayar nih. belum bayar juga atau masih ada
utangnya, jadi Belum belum bayar lunas lunas gitu lah ya. istilahnya. Oke. Baru saat itu warning buat jurusita Oh, ini untuk saatnya beraksi nih saatnya. jurusita saatnya beraksi. Benar, di Ya. situ tindakan penagihan akan dimulai. Ah, Seperti Nah, itu. tindakan penagihan ini tadi disebutkan mulai dari ada penyitaan. Memang langsung disita gitu ya Yo, Kak Ferdi ya? enggak dong. Enggak ya? Ada Ada tahapan-tahapannya gitu tahapannya. ya. Ah, Seperti apa tahapan-tahapannya? Jadi Oke. nggak langsung dredeg gitu loh saya gitu loh ya. Kalau ngomongin tentang tindakan penagihan sendiri nih ya, ada Ya, bermacam-macam. Yang pertama ada penerbitan surat teguran dulu, yang halus-halus dulu. ditegur dulu. Tegur dulu. Kemudian ada surat paksa, Mm-mm. kemudian ada penyitaan, Oke, kemudian ada penjualan aset sitaan, ya. kemudian ada pencegahan Pencegahan. dan penyanderaan. Oh, Kita seru. kupas satu-satu nih. Boleh, ya. Mari Oke. kita mulai dari yang paling halus Dari yang dulu paling ini halus ya. dulu ya. Oke, ya. Oke deh. Jadi setelah jatuh tempo dasar penagihan itu tidak dilunasi ya dalam waktu 1 bulan itu, maka setidaknya dalam waktu 7 hari. Ya, Kasih tuh waktu dulu 1 minggu kan, tetap. 7 Jadi hari. 1 bulan plus 7 hari. Plus 7 hari Oke, baru ya. kita terbitkan yang namanya surat Surat teguran. Berarti surat aja dong ya. surat aja. Hmm, Nah, surat teguran ini disebut juga tindakan penagihan pasif pasif. karena wajib Oke. pajak belum ketemu sama aku nih. Oh iya, Iya, masih surat-suratan masih aja. surat-suratan dulu. Oke. Siapa tahu surat tuh dibales gitu. Jadi disurati dulu surat teguran, dan di situ ada klausulnya untuk menegur dan memperingati wajib pajak untuk melunasi utang pajak dalam waktu 21 hari. Oh, masih mundur sebenarnya bayarnya. Iya, Dari 1 bulan jatuh tempo, ada 7 hari terbit surat teguran, dikasih, ayo dong ayo dong, dibayar bayar dulu sampai dong. 21 Hari. hari. Ini belum diapa-apain ya, Belum dia masih apa? disuratin doang ya. Iya, biasanya surat Oke. itu dikirim melalui kurir dan atau kantor pos ke Oke. alamat terdaftar wajib pajak. Jadi setelah 21 hari, ternyata Masih belum bayar juga. masih belum bayar Nah, juga. Berarti emang wajib pajak pengen ketemu nih, Mbak. kayaknya jangan-jangan modus Pak ketemu Siap, sama Kak bener. Ferdi. Siap, pengen ketemu sama jurusitanya. Iya. Jadi setelah 21 hari tidak dilunasi, maka akan diterbitkan yang namanya surat paksa. Jadi kalau misalkan sudah terbit surat paksa, itu akan disampaikan sendiri oleh petugas, yaitu kalau sudah. jurusita pajak. Jadi surat teguran bisa di pos atau kurir. Kemudian kalau surat paksa yang menyampaikan adalah jurusita sendiri. Benar. Sudah turun tangan Sudah nih. turun tangan. Jadi Oke. kami akan visit ke tempat usaha atau tempat tinggal wajib pajak. Gitu ya. Oke. Surat paksa. Jadi jangka waktunya setelah 21 hari 21 hari tadi. terus disampaikan oleh petugas di situ, dan di situ ada klausul untuk udah namanya surat paksa ya, jadi perintah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Oh, malah ada biaya penagihan juga, Ada ada biayanya. tambahan lagi ya berarti ya. Ada tambahannya karena petugas sudah visit ke lapangan. Oh gitu. Gitu. Baik. Dan itu harus dilunasi. Ada jangka waktunya lagi. Jangka waktu saat penyampaian surat paksa itu wajib pajak punya waktu berapa hari nih untuk melunasi yang tadi utang pajak sama apa penagihan Biaya penagihan pajak. biaya penagihan Itu harus dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Oh, makin pendek ini Makin jangka pendek. waktunya ya. Sudah mulai gregetan itu mungkin Iya. jenis-jenisnya ya. Gitu Tapi ya. banyak yang kawan pajak bilang, aduh Pak, saya dapat surat paksa itu shock gitu katanya. Karena harus dilunasi dalam waktu 2 hari. Ya kalau bahasa undang-undang memang sangat seram ya. Tapi insya Allah petugasnya ke lapangan tidak seram gitu ya. Tidak seram itu ya. Wajib pajak monggo kalau misalkan mau berkonsultasi terkait penagihan ketika jurusita datang ke tempat itu juga bisa. Lanjut. Setelah dikasih waktu 2 hari nih, 2 hari. ternyata ya kalau utangnya kecil nih Kak Ferdi, ternyata utangnya sudah angkanya itu sepanjang kenangan kita. Kalau misalnya seperti itu kan, oh nggak ada duit ini Bu, kalau sudah angkanya sebesar ini kalau misalnya seperti itu gimana Kak Ferdi? Masih belum dilunasi juga. Belum. Berarti kita akan mengarah ke penyitaan. Nah, disita perhatiannya. Nah, iya, disita perhatiannya. Oke, apa yang disita gitu ya? Apa nih yang boleh disita? Penyitaan berarti dalam rangka menguasai barang penanggung pajak ya sebagai jaminan. Oh, intinya hanya sebagai jaminan dulu ya. Sebagai jaminan untuk pelunasan utang pajaknya. Jadi siapa tahu nih wajib pajak kesulitan dalam pembayaran
menggunakan cash. Pak, saya adanya sepeda motor tapi nggak laku-laku. Oh, oke, Saya sebenarnya sudah adanya niat mobil, ya, iya udah sudah niat. niat. Ada mobil tapi ini jualnya juga susah. Oke. Saya bantu jualkan. Wah, Wah, istilahnya gitu bisa ya. bisa, Kantor pajak tuh bantu bisa. jualkan aset wajib pajak tuh bisa, tapi Iya, dalam rangka penagihan. penagihan ya. Betul. Jangan tiba-tiba Nitip jual. iya nitip jual. Kok kantor pajak ini bisa Bisa. jual dengan cepat ya? Betul. Ya seperti Oke, itu ya oke. kawan pajak. Baik, kemudian ada penyitaan barang. Titip untuk disita nih sebagai Disita. jaminan atas pembayaran utang pajak tersebut. Benar. Ternyata setelah disita masih ada tindakan berikutnya. Masih ada, masih panjang ini. Ini sepanjang. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan sudah disita, kita masih, oh misalnya yang disita nih barang yang sangat disayangi gitu, misalkan ya. Mm-mm. Jadi jangan buru-buru disita, nggak langsung kita jual Jual. juga sih, atau kita lelang ya, karena kan kalau aset sita itu kan harus dilelang nih Harus penjualannya, dilelang. bukan moro-moro kita ke pasar terus Jual. jual ya. Jadi emang ada prosedurnya Iya, nih oke. penjualan itu. Jadi kita ada waktu sekitar 14 hari 14 hari setelah untuk barang tersebut disita, disita untuk melakukan pengumuman lelang. pengumuman lelang. Akan dilelang di muka umum ya, melalui Mm. kantor lelang atau Kantor lelang. Tetap KPKNR. melalui pihak ketiga lagi ya, bukan Benar, Mas Ferdi sendiri. bukan Cuma saya ini sendiri aku ada sepeda juga. motor ini tidak ya, Benar, tidak bisa, tidak boleh seperti tidak itu. boleh Ada malah, prosedurnya ya. ada prosedurnya. Oke, ya. Jadi kalau untuk misalkan aset sitanya berupa barang yang bergerak, contohnya sepeda Kendaraan, motor, terus mobil, mungkin ya, ada biasa perhiasan ya. itu waktunya cuman 1 kali pengumumannya. Jadi ada Pengumumannya sekali waktu aja. 14 hari aja. Tapi Mm-mm. kalau misalkan asetnya berupa aset tidak bergerak nih, Tanah, bangunan. tanah, bangunan, properti yang tidak bergerak itu, maka pengumumannya 2 kali. Jadi 14 Oke. hari untuk pengumuman pertama, kemudian dilanjutkan 14 hari Untuk lagi untuk pengumuman pengumuman kedua. kedua. Jadi 28 hari. Jadi lebih Oke, panjang. lebih panjang lagi. Siapa tahu ketika waktu yang lebih panjang itu, Wajib pajak ternyata wajib sudah pajak ada. ada rezeki Ya. gitu. Usahanya Tiba-tiba lancar cair banget. semua ini. Bener. Tendernya berdatangan. Betul. Kemudian setelah sita dan lelang, sampai di titik situ masih ada tindakan berikutnya. Kalau misalnya ternyata wajib pajak apa ya untuk kalau tindakan Berikutnya ya, berikutnya sebenarnya ya kalau sudah sita mm-mm, itu merupakan tindakan penagihan yang sudah optimal sebenarnya. sudah optimal Cuman ya. ada beberapa klausul yang Mm-mm. kiranya kita harus action lebih serius lagi. Udah Oh, serius ini sudah harus serius, lebih lebih serius serius lagi, lagi. yaitu pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan ini cegah dan tangkal ke luar negeri gitu, semacam itu. Benar, pencegahan berarti larangan Mm-mm. yang bersifat sementara Larangan sementara. untuk Oke. penanggung pajak itu tidak keluar dari wilayah Republik Indonesia. Oke, berarti tidak bisa keluar negeri nih kalau saya sebagai penanggung pajak. Benar. Jadi bisa jadi nih kawan pajak kalau misalkan Mhm. ada klausul, tapi ada klausulnya kalau pencegahan ini ada syaratnya. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang Betul. pertama setidaknya utangnya itu besarnya 100 juta. Oh, ada nominal Ada minimal nominal gitu minimalnya. ya. Enggak serta-merta saya utangnya 500.000 ternyata saya kayaknya Jika gitu ya. gitu. Enggak ya. Effortnya terlalu besar mungkin Benar, ya. effortnya itu yang terlalu besar. Kemudian yang Oke. kedua, jika itikat baiknya diragukan. Jadi sama Oh, sekali bisa utangnya membaca ahli nujum juga iya, kita ya. benar. Oke. Bisa. Misalkan jurusitanya nggak ditemui, udah diundang tapi tidak ditemui Oh, misalkan. jadi yang nggak mau datang, nggak respon dan lain Benar, sebagainya tidak ya. respon gitu. Atau tidak ditemukan lagi tempat usaha atau tempat tinggalnya ada loh. Oh, Yang nggak ditemukan, hilang gitu hilang. ya. Tiba-tiba nggak ada aja gitu. Ada. Bisa jadi tuh kayak gitu. Makanya biar nggak kemana-mana, Udah kita cekal aja identitas cegah kan aja. ya. Oke, baik. Ada pencegahan. Kemudian masih ada tindakan penagihan berikutnya ini, guys. Yang satu lagi yang sangat-sangat serius mungkin ya, Sangat terkait serius. penyanderaan. Ada penyanderaan Ada juga. penyanderaan. Kalau penyanderaan, kalau tadi Mhm. pencegahan apa sementara, Mhm. ini pengkangan secara fisik justru Secara fisik. kepada penanggung pajak ya, dan akan ditempatkan di tempat yang khusus. Wah, jangan sampai dong ya. Jangan ya. sampai kalau udah itu sangat-sangat Serius. serius gitu. Betul. Sangatnya Kalau udah banyak misalnya gitu kali. sudah pakai ditahan badannya, berarti kan kegiatan usahanya nggak bisa jalan dong ya. Benar. Justru malah menghambat wajib pajak sendiri. Nah, Oke, seperti itu sih. baik. Itu tadi kan sudah dijelaskan nih dari Kak
Ferdi, mulai dari surat teguran sampai penyanderaan. Oke, tapi kemudian saya nih wajib pajak misalnya punya utang pajak, saya nggak mau sampai gitu sih Mas Ferdi. Kalau misalnya saya ada uangnya pasti segini nih, saya mau nyicil gitu loh. Kan kalau utang biasanya di luaran saya bisa nyicil. Ini kalau untuk utang pajak apakah bisa diangsur atau dicicil gitu Kak Ferdi? Oke, Mm-mm. sama sih sebenarnya itu bukan hak wajib pajak ya. Oh Kalau iya, misalkan mau, boleh gitu ya. boleh banget ya mengangsur dan mencicil. Mm-mm. Jadi kalau ada utang pajak, yang penting itu tidak diabaikan. Kalau Iya, diabaikan kan pasti iya. galau lah ya. Saya mengundang terus diabaikan pasti Mm-mm. galau Iya, gitu ya. Saya menyampaikan surat teguran, surat paksa, diabaikan pasti galau kan gitu. iya. Setidaknya wajib pajak memiliki itikat untuk bertemu dengan Terus jurus ditanya. sita pajak, kemudian membicarakan terkait angsuran atau cicilan. Monggo, kita Ses- bisa membicarakan prosedur angsuran dan cicilan. Jadi Oke. harus bertemu dengan jurus sitanya. Harus Gitu. ya, ada prosedurnya, mungkin ada nanti hitungannya seperti Benar. apa. Boleh dia. Tapi ini ada prosedur khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya Kak Ferdi ya. Nah, Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya baik, tadi mulai dari angsuran. Jadi kalau angsuran berarti wajib pajak menghubungi Kak Ferdi. ya, Baik. Nanti untuk tindakan-tindakan penagihan lainnya mungkin bisa langsung, bisa konsultasi dengan Kak Ferdi, bisa ketemu langsung. Dan kalau misalnya nggak punya utang mau ketemu Kak Ferdi boleh nggak sih? dalam rangka apa nih? Tanya-tanya Kalau gitu. tanya-tanya kan ada penyuluh nih. Nanti Iya. Bu Lili ini gimana nih? Nggak- Baik, oke. Baik, ini mungkin terakhir nih ya, Kak Ferdi Ya, ya. Nah, apabila nih tindakan penagihan ini, apakah hanya dilakukan oleh wajib pajak saja atau terhadap yang lain juga? oke. Mm-mm. Kalau tindakan penagihan, mungkin kalau kawan pajak familiarnya dengan istilah wajib pajak Betul. berupa orang pribadi dan badan. Ya, kalau orang Yang pribadi berarti langsung ke pribadi yang pribadi bersangkutan. langsung Oke, ada kalau badan nih, badan kan berupa PT atau CV ya, itu betul. namanya wajib pajak ya. Nah, kalau di penagihan sangat erat banget istilahnya yaitu penanggung pajak. Penanggung pajak. Penanggung pajak itu bukan pengurus. Belum tentu. Pengurus termasuk. Termasuk. Oke. Jadi penanggung pajak ini lebih luas lagi karena dia termasuk orang pribadi dan badan yang memiliki tanggung jawab Mm-mm. untuk melunasi utang pajak Iya. gitu. Jadi siapakah penanggung pajak ini? Siapakah penanggung pajak itu? Nah, jadi kalau misalkan wajib pajak orang pribadi, Ya. misalkan seorang Tuan A misalkan ya, ini punya utang pajak nih. Ya. Tuan A ini kan sebagai wajib pajak orang pribadi. Ya. Nah, penanggung pajaknya ini siapa aja? Yaitu meliputi Tuan A-nya sendiri, Wajib pajaknya wajibnya sendiri. sendiri, meliputi istri Tuan A. Oh, istrinya bisa Istrinya ikut juga ya. bisa ditagih juga istrinya. Oh Jika ya. istrinya ini tidak melakukan pisah harta. Oh, tetap dilihat lagi ya. Nah, ini ada pisah harta Mhm. nggak? Kalau Atau bisa harta memiliki berarti enggak. tidak bisa. Oke. Tidak bisa. Jadi utangnya suaminya utang suami, utang istri ya utang istri Iya, gitu ya. oke. Jadi masing-masing nih. Tanggung jawab Atau masing-masing. misalkan ada anak dalam eh, ampuan gitu. Oke. Misalkan anaknya ini menghasilkan nih. Mhm. Kan ada misalkan artis cilik atau Betul. jadi bintang iklan, dia kan punya penghasilan sendiri Betul, nih. ya. Kemudian kan dia nggak punya NPWP sendiri, Gabung tapi dengan NPWP-nya SPP dengan orang tuanya. orang tuanya sama Oh, Tuan A. Bisa nih, hmm, anaknya disuruh ditagih gitu. ya, Pokoknya satu kesatuan di situ. kesatuan. Kalau orang pribadi nih ya, penanggung pajak. Kalau badan nih. Kalau badan, kalau wajib pajak badan, penanggung pajaknya yaitu tentu badannya sendiri. Mhm. Entah itu PT atau CV atau firma ya. Kemudian jajaran direksi, komisaris, pemegang saham, atau di luar itu, tapi nyata-nyata memiliki kebijakan atau menentukan keputusan di dalam suatu perusahaan, itu bisa dilakukan tindakan penagihan. Di dalam akta gitu mungkin Benar, bisa di dalam ya. akta. Mhm. Itu yang paling banyak sering dipertanyakan ya. Kalau misalkan aktenya berubah. Nah, itu Nah, aktenya berubah, apakah cuman pengurus baru yang yang bertanggung jawab. bertanggung jawab? Jadi kalau misalkan di kita itu sudah diatur, maka untuk tanggung jawab pelunasan utang pajak itu kita lihat dulu dari akte terbarunya. Akte terbaru, berarti yang lama udah ditinggalkan. Bukan ditinggalkan. Kita Tidak. lihat dulu dari akte terbarunya. Kalau misalkan kita temukan aset atau bisa ditagihkan atau ada yang bisa dibayarkan, Ya. itu kita eksekusi dulu sama yang baru. Tapi kalau misalkan belum cukup nih, karena besarnya utang pajak,
kita bisa langsung ke pengurus yang lama. Lama. Bisa Jadi gitu gitu. ya. Jadi historinya ada. Oh Gitu. iya. Jadi ya intinya akta itu ya dipegang benar-benar ya. Iya, jadi Oke. tidak ada istilahnya kalau misalkan, wah, Lari utang dari tanggung jawab. bener, utangnya lagi gede-gedenya Oh, aku udah aku ubah lah, mundur. Ah, iya. aku kasih lah Oh, ini. nakal itu berarti Iya ya. benar, itu nakal itu. Tapi sebenarnya kalau di undang-undang perpajakan sudah diatur Ah, bahwa penanggung pajak itu bisa termasuk orang yang ada di akte lama. termasuk akta lama. Jadi semua yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Benar. Oke. Nah, mungkin ini Mas Ferdi, selain tadi penanggung pajak ya. Jadi kemudian kalau wajib pajak memiliki utang bisa mengajukan pembayaran walaupun angsuran. Nah, Silakan dikomunikasikan dengan jurusita. jurusitanya. Nah, kalau misalnya punya utang dan tidak dibayarkan, apa yang akan terjadi? Dan Oke. tadi berarti dilakukan tahap-tahapan sampai tahapan yang paling berat itu tadi mungkin ya. Iya. Gimana Kak? Jadi kalau misalkan utang itu kan sebuah kewajiban ya. Ya. Artinya kan kalau misalkan wajib pajak memiliki utang itu ada ketidaknyamanan yang mungkin akan diterima gitu ya. Ya. Yaitu seperti tadi tindakan penagihan ya. Terus mungkin ada beberapa fasilitas di tempat kita nih yang mungkin tidak dapat diakses oleh wajib pajak jika memiliki tunggakan. Oke, salah satunya yang saya ingat kemarin itu ada ya, SKF. Benar. Keterangan fiskal Surat nih. keterangan fiskal. Nah, Biasanya digunakan wajib pajak untuk tender. tender. Nah, Kalau misalkan ada utang pajak gitu, nggak 100.000 pun misalkan itu nggak bisa gitu. Iya, karena Kita sistem fiskal. sudah membaca, Benar. sudah ngeblok gitu ya. Ada wajib pajak saya kayak gini kan, Pak, saya ini kan udah bayar nih, sudah ngangsur, tapi saya nggak bisa bikin SKF nih. Ya. Itu ayolah Pak, saya udah ngangsur harus bisa dong. Nah, masalahnya SKF itu sistem yang berlaku nasional gitu ya. Betul, Jadi tidak ada kebijakan dari jurusita seperti itu. Itu yang pertama. Mm-mm. Kemudian yang kedua, kalau mengajukan non efektif. Oh, NE juga tidak bisa diproses jika masih ada tunggakan. Oke, Jadi ada ketidaknyamanan. intinya yaitu tadi kalau punya kewajiban dia harus dipenuhi, gitu Kak Ferdi ya. Baik, terima kasih banyak Kak Ferdi atas apa ya pencerahan dan wawasan bagi saya dan bagi konco pajak semua terkait penagihan pajak. Baik, demikian bincang Sukopedia terkait penagihan pajak. Kita akan berjumpa lagi di bincang Sukopedia berikutnya. Terima kasih Kak Ferdi. Sama-sama. Terima kasih konco pajak.